Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kita akan membahas mengenai chapter 982 yang ternyata spoilernya muncul lebih awal, yaitu pada hari Senin. Dan tak hanya itu, ternyata cukup banyak poin yang terungkap di chapter ini. Mulai dari kabar Momonosuke hingga bagaimana nasib Chopper yang di chapter lalu bertemu dengan Big Mom. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di poin pertama kita diperlihatkan sosok Black Maria yang ternyata tak beranjak dari tempat pertemuan dengan Kaido dan All Star. Black Maria lebih memilih menemani Kaido di sana dan tak ikut berkompetisi untuk menemukan Yamato. Entah karena Black Maria sudah merasa tak akan bisa memenangkan sayembara itu, atau karena dia memang tak tertarik mengikutinya. Tapi di sini ada hal yang dapat kita tahu, bahwa Kaido tak memaksakan misi pencarian Yamato. Jadi yang mau ikut ya silahkan, dan yang tidak juga nggak apa-apa. Lalu keberadaan Black Maria di tempat pertemuan itu tentu menjawab satu kejadian di chapter lalu, yaitu tentang kediaman Black Maria yang masih kosong. Oke, lanjut ke poin nomor 2. Akhirnya di sini kita diperlihatkan sosok Kanjuro yang beberapa chapter lalu merasa kebingungan karena dia tak pernah datang ke Onigashima sebelumnya. Namun di chapter ini ternyata Kanjuro sudah berhasil bertemu dengan Orochi, bahkan sudah ikut minum-minum. Momonosuke pun terlihat di sana. Dia masih dalam keadaan tertangkap dan belum bisa melarikan diri. Tapi tunggu dulu, dengan bertemunya Kanjuro dan Orochi, tentu rencana pasukan aliansi sudah terbongkar. Ya, seharusnya memang begitu. Namun kali ini Kanjuro salah perhitungan. Dia mengira bahwa pasukan aliansi belum memasuki Onigashima. Sungguh perhitungan yang ceroboh. Tapi sebenarnya perhitungan Kanjuro itu cukup masuk akal karena dua alasan. Pertama, Kanjuro tak menemukan kapal-kapal yang digunakan oleh pasukan aliansi karena pasukan aliansi sudah menenggelamkannya. Lalu alasan yang kedua, karena pasukan aliansi saat ini masih menyamar dan sebagian besar belum membuat keributan. Dan keributan yang diperbuat Luffy, Kid, dan Zoro terjadi di luar, sedangkan Kanjuro dan Orochi berada di dalam. Jadi mungkin saja Kanjuro memang belum tahu bahwa Luffy sudah membuat keributan. Namun walaupun begitu, sepertinya pasukan Orochi dan Kaido akan mulai mempersiapkan diri karena mereka sudah tahu bahwa rencana pasukan aliansi sampai saat ini masih berjalan lancar. Oke, kita tinggalkan Kanjuro dan beralih ke poin selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa para samurai Akazaya sedang melakukan komunikasi dengan Nekomamushi, tapi tak disebutkan dengan jelas siapa samurai tersebut. Mengingat saat ini para samurai terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama yang dipimpin oleh Kinemon, lalu yang kedua dipimpin oleh Denjiro, dan satu lagi yang sedang berada di kapal selam bersama Lau. Namun jika melihat situasi yang ada, kami rasa yang melakukan komunikasi adalah para samurai Akazaya yang sedang berada di dalam kapal selamnya Lau. Kemudian tentu beberapa hal telah disampaikan oleh Nekomamushi, seperti mengenai keberhasilannya dalam membawa Marco. Lalu ada juga kabar baik mengenai kedatangan Izo yang sudah lama sekali tak datang ke Wano. Dan yang terakhir tentu mengenai aksi Marco yang berhasil menghalau kru Big Mom ketika akan mendaki air terjun. Selanjutnya, selain beberapa kabar itu, besar kemungkinan Nekomamushi juga akan mendengar strategi yang saat ini sedang dijalankan oleh pasukan aliansi agar timnya yang baru datang bisa menyesuaikan diri. Lalu jangan lupa mengenai satu hal penting yang belum diketahui oleh Neko, yaitu mengenai jati diri Kanjuro yang ternyata adalah seorang mata-matanya Orochi. Iya, sepertinya itu adalah beberapa hal penting yang harus disampaikan pada komunikasi samurai Akazaya dengan Nekomamushi. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4. Di sini diperlihatkan nasib Chopper yang ternyata cukup buruk. Iya, di chapter sebelumnya Chopper bertatap muka dengan Big Mom, dan di chapter ini ternyata dia yang bersama Usopp ada di dalam tank sedang dikejar-kejar oleh Big Mom.
Namun di sini belum dijelaskan apakah Big Mom marah kepada Chopper atau tidak. Mengingat di chapter lalu Big Mom memandang Chopper dengan raut wajah yang lugu. Jadi ada kemungkinan jika sebenarnya Big Mom tak marah kepada Chopper. Lalu di sini Usopp juga terlihat hebat. Dia yang memang jago kabur, tak kabur dengan cara sembarangan. Dia masih bisa memikirkan cara kabur yang epik dan menguntungkan, yaitu dia kabur dan lari ke arah yang berlawanan dari jalur perjalanan para samurai. Sehingga secara tak langsung Usopp dan Chopper telah membantu para samurai agar tak bertemu Big Mom. Ya, kami rasa ini sangat berguna, karena jika Big Mom menemukan para samurai, tentu para samurai itu akan dalam masalah besar. Tapi ya, dengan melakukan ini Usopp dan Chopper juga terlibat masalah besar, karena dia dikejar-kejar oleh seorang Yonko. Namun situasi saat ini berbeda dengan di Whole Cake yang merupakan markas Big Mom. Ini adalah Onigashima, markas dari Kaido, yang menurut kami Big Mom juga tak tahu persis jalan dan lekuk-lekuk bangunan yang ada. Sehingga jika Chopper dan Usopp bisa menemukan tempat persembunyian yang aman, mungkin saja mereka akan selamat. Oke, kita lanjut ke poin nomor 5. Di sini memperlihatkan pertemuan Sasaki dengan Denjiro, dan ternyata Sasaki mengenali Denjiro. Tapi tenang, yang dikenali Sasaki adalah Kyoshiro, sang pemimpin Yakuza di Wano, bukanlah Denjiro yang merupakan salah satu pelayan Oden. Namun walaupun begitu, tentu ini terlihat aneh, karena seorang pemimpin Yakuza datang ke Onigashima dengan memakai kostum pasukan bajak laut hewan buas. Akhirnya Denjiro pun memutar otak dan menggunakan akal bulusnya. Ya, kita tahu bahwa Denjiro ini merupakan orang yang pintar. Dia berusaha mengelabui Sasaki agar rencananya tak terbongkar. Namun sayang di sini tak diceritakan dengan detail bagaimana cara Denjiro mengelabui Sasaki. Kalau menurut kami sih ada dua kemungkinan hal yang bisa dilakukan oleh Denjiro. Pertama, dia mengaku bahwa dirinya adalah Kyoshiro dan dia memakai kostum pasukan bajak laut hewan buas karena sebuah alasan penting yang merupakan perintah langsung dari Orochi. Atau yang kedua, Denjiro tak mengaku sebagai Kyoshiro, namun tetap mengaku sebagai salah satu anak buahnya Kaido. Tapi ya, kedua hal itu hanya pendapat kami saja. Dan kami rasa kemungkinan besar Denjiro punya cara lain yang lebih brilian. Oke, akhirnya kita masuk ke poin terakhir. Di sini diperlihatkan sosok Luffy. Namun sebelum menunjukkan sosok Luffy, terlebih dahulu diceritakan tentang Pac-Man dan Ulti, yang sepertinya juga sedang bersiap untuk mengikuti misi pencarian Yamato. Di sini Ulti sedang kesal karena Pac-Man tak mau menggendongnya. Dan kemudian mereka berdua malah bertemu dengan Luffy. Hal ini tentu cukup aneh, karena sebelumnya Luffy sedang berusaha kabur dengan Kid, Zoro, dan juga Killer. Tapi mengapa hanya Luffy yang bertemu dengan Pac-Man dan Ulti? Apakah Luffy sudah terpisah dari rombongan? Atau mereka sengaja memisahkan diri untuk membuat bingung pasukan pengejar dari Kaido? Ya, kami rasa hal itu cukup masuk akal. Tapi jika Luffy sendirian, besar kemungkinan Zoro juga sendirian. Dan tentu hal ini adalah hal yang berbahaya dengan membiarkan Zoro sendirian. Karena akan ada dua kemungkinan ekstrim yang mungkin terjadi. Pertama, Zoro akan nyasar ke bagian yang sangat jauh dari target pasukan aliansi. Atau Zoro malah akan menemukan jalan pintas untuk sampai ke tempat Kaido berada. Dan hal itu akan membuatnya menjadi orang pertama yang berhasil sampai ke tempat Kaido. Tapi ya, semoga saja kedua hal itu tidak terjadi. Oke, itu adalah pembahasan mengenai Soap Pillar chapter 982. Oh iya, satu informasi penting di akhir video ini, bahwa chapter depan tidak libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!